Baik, selamat datang Ibu-Ibu dalam video edukasi untuk materi ibu hamil kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Aldo dari Puskesmas dan Pasar Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Baik, akan saya buka materinya. Tuh, ya. Saya rasa sudah ini ya sudah terlihat semuanya. Baik, materi kali ini adalah tentang pencegahan penyakit dan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Saya akan coba menjelaskannya secara singkat dan juga padat dan juga jelas, dan saya harap tidak memakan waktu yang cukup lama. Baik, akan saya mulai saja. Yang pertama adalah anemia pada ibu hamil. Anemia itu merupakan penyakit kekurangan darah. Simpelnya seperti itu. Di mana dikatakan untuk dari WHO kadar hemoglobinnya kurang dari 12 untuk perempuan. Nah, bila dikatakan anemia berat itu bila dikatakan sudah di bawah 8 Hb-nya. Jadi kalau misalkan ibu periksa cek lab, periksa darah, Hb-nya kurang dari 8 itu sudah termasuk anemia berat. Kalau sudah anemia berat, gejala-gejala yang muncul biasanya adalah wajah dan mata pucat, bibir pecah-pecah, konsentrasi menurun, hingga pandangan berkunang-kunang. Biasanya memang kalau anemianya ringan atau masih di atas 8 itu tidak ada gejala. Tapi kalau misalkan sudah berat, baru mulai dari berat sih. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena uh, asupan ibu-ibu sekarang menjadi lebih karena ada janin di tubuh ibu. Makanya anemia ini menjadi hal yang cukup penting untuk diwaspadai. Gitu. Penyebab anemia pada ibu hamil yang pertama tentunya adalah masalah gizi. Itu nih, kalau kita lihat dari 1, 4, dan juga 5, semuanya tentang gizi. Yang pertama kurangnya asupan zat besi, karena zat besi ini adalah komponen pembentuk darah dan juga protein dari makanan. Lalu tentunya meningkatnya kebutuhan zat besi karena ada janin, kekurangan asam folat dan vitamin. Makanya ibu dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat dan juga vitamin seperti itu. Lalu ada juga nomor 2 nih, gangguan penyerapan pada pencernaan dan juga perdarahan akut maupun kronis, misalnya karena wasir atau kecacingan. Karena memang tidak sedikit juga uh, ibu hamil yang terkena anemia karena kecacingan. Nah, apa yang dapat terjadi jika ibu mengalami anemia? Yang pertama, ibu selain gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, ibu bisa menjadi mudah pingsan, meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan, bahkan gagal jantung. Pada persalinan nanti, proses melahirkan bisa jadi lama, bisa jadi kontraksinya kurang baik, lalu bisa menyebabkan keguguran atau abortus, kelahiran prematur, dan juga bisa terjadi infeksi. Lalu pada janin tentunya karena memang ini masalah gizi yang terjadi adalah kelahiran prematur, pertumbuhannya tidak baik dan juga cacat bawaan itu. Nah, ini anjuran makanan dan minum untuk ibu hamil. Sebenarnya tidak ada yang harus bagaimana-bagaimana. Intinya adalah makanan dengan gizi seimbang. Haruslah menjaga makanan sehari-harinya. Artinya jangan makan gorengan, jangan makan pokoknya yang kurang baik lah, minyak-minyak itu dikurangi. Lalu ditambah juga makanan selingan pada pagi, siang atau sore hari, bisa kolak, bisa bubur, roti, kacang hijau, kue-kue. Intinya adalah karena memang asupan yang dibutuhkan tidak hanya untuk ibu, tapi sekarang ada janin seperti itu. Hindari juga minum jamu, minum minuman keras, beralkohol, dan juga merokok atau ya intinya hal-hal yang membahayakan kesehatan seperti itu. Nah, tadi kita bicara tentang anemia, saya rasa sudah cukup jelas ya Bu ya. Nah, sekarang masih tentang gizi atau yang disebut dengan KEK, kurang energi kronis. Secara definisi adalah keadaan di mana ibu hamil mengalami kekurangan gizi, bisa kalori dan juga protein, yang berlangsung lama atau menahun atau kronis.
disebabkan karena ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga gizinya tidak tercukupi. Karena balik lagi, nggak cuma ibu yang butuh asupan, tapi adik bayi juga butuh asupan. Gimana sih dok cara memeriksanya atau cara tahu? Paling gampang adalah dengan melihat atau mengukur liang atau lingkar dengan otas. Dikatakan memang bila kurang dari 23,5 cm itu sudah menunjukkan ibu mengalami kekurangan energi kronis. Seperti itu. Nah, yang terjadi atau yang resikonya nanti yang bahaya apa? Bahaya adalah ibu bisa melahirkan bayi dengan berat lahir atau BBM kurang dari 2.500 gram. Lalu tentunya karena ini masalah gizi juga seperti anemia, tentu saja bisa terjadi hambatan pada pertumbuhan anak, lalu kemunduran pada fungsi intelektualnya atau kecerdasannya, dan memiliki resiko kematian. Di sini dikatakan ibu hamil dengan KEK berisiko 2 kali untuk melahirkan bayi dengan berat badan rendah BBLF dibandingkan dengan ibu yang tidak KEK. Ini deteksi dini kurang energi AstraZeneca. Sebenarnya yang terpenting dari deteksi dini adalah ibu harus selalu waspada dan juga menjaga asupan. Bila ibu sudah merasa lebih kurus, ibu nafsu makannya berkurang, itu sudah merupakan tanda-tanda mengarah ke KEK. Atau nanti ketika dicek menggunakan Vitalilan, atau saya tidak menyertakan nomor di sini, kurang dari 23,5 itu sudah KEK. Makanya penting untuk selalu melakukan uh, antenatal screening atau konseling sebelum melahirkan. Harus rajin. Nanti kan ibu bisa konsultasi dengan dokter atau bidan dan juga mungkin mendapatkan konseling dan juga mendapatkan PMT untuk tambahan. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan untuk mencegah KEK? Tentu saja karena ini masalah gizi adalah asupan yang harus dijaga. Ya, seperti tadi anemia, tidak ada makanan yang spesifik, tapi makanan harus gizi seimbang. Artinya di sini karbohidrat seperti nasi, ubi, kentang, makanan yang mengandung protein. Nah, ini penting. Mungkin kalau ibu berpikir protein itu daging, enggak. Karena memang daging cukup mahal, ibu bisa mengganti dengan telur. Karena telur ini protein yang bagus, atau ikan. Telur cukup bagus dan juga cukup murah seperti itu. Dan juga protein nabati atau sayur-sayuran sekurang-kurangnya sehari sekali. Minyaknya juga bisa diganti dengan dari kelapa dan juga mentega. Itu ya. Baik, saya rasa cukup untuk masalah gizi. Sekarang ke tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan penyakit ibu nifas. Nah, tanda bahaya pada kehamilan pertama adalah adanya perdarahan lewat jalan lahir. Ini harus waspada dan biasanya ini pada usia kehamilan muda. Waspada abortus namanya ibu. Seperti itu. Nah, yang kedua, bengkak pada kaki, tangan, wajah, disertai sakit kepala yang hebat, mata berkunang-kunang, atau bisa sampai kejang. Nah, ini yang disebut dengan hipertensi dalam kehamilan. Biasanya bisa disertai dengan tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Hipertensi ini bisa terjadi memang karena ibu sebelumnya memiliki hipertensi atau memang saat ibu hamil ibu menjadi hipertensi. Intinya adalah untuk rutin cek tekanan darah dan juga waspada akan gejalanya seperti hebat atau berkunang-kunang dari ulu hati. Karena ini bisa menyebabkan adanya kejang atau yang disebut dengan eklamsia. Seperti itu. Selanjutnya adalah demam tinggi yang menandakan adanya infeksi, lalu keluar air ketuban sebelum waktunya, gerakan janin mulai berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Gerakan janin berkurang aja sudah bahaya karena itu bisa menjadi tanda-tanda yang bahaya. Makanya ibu perlu waspada dan memperhatikan pegang perutnya, geraknya aktif nggak nih adik bayinya seperti itu. Karena kalau sudah berkurang saja sudah bahaya. Lalu ibu muntah terus dan tidak mau makan, nah, ini juga uh, bisa bahaya untuk ibu dan juga janin karena tadi masalah gizi seperti itu. Karena memang tidak sedikit
ibu-ibu yang mengeluhkan, aduh dok saya, nah ini tanda bahaya nih. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah memang karena paling sering adanya memang perubahan hormon. Karena ibu-ibu, tubuh ibu beradaptasi karena adanya janin dalam tubuh ibu seperti itu. Harus segera ke dokter. Jangan dipaksa di rumah, harus segera ke dokter. Nah, eh, hal berikut adalah hal yang terjadi bila bila didapatkan tadi terdapat tanda bahaya. Bisa terjadi perdarahan dari jalan lahir, ibu tidak kuat mengejar, lalu mengalami kejang, tali pusat melilit, dan lain-lain. Nah, sekarang adalah tanda bahaya dan penyakit ibu nifas. Yang tentunya adalah yang pertama adalah infeksi. Infeksi yang paling gampang dilihat atau diamati yaitu adalah demam ibu-ibu. Demam, menggigil, pusing, dan mual, keluar cairan seperti nanah pada jalan lahir, perdarahan yang kembali banyak yang sebelumnya sedikit, misalnya seminggu setelah melahirkan tiba-tiba darah kembali banyak keluar, itu juga bahaya seperti itu. Nah, lalu keadaan yang perlu diwaspadai adalah bengkak-bengkak tadi atau sakit kepala maupun sampai pingsan itu juga perlu diwaspadai. Lalu ibu juga harus waspada ketika payudaranya mengalami kemerahan atau terasa sakit atau lecet. Itu mungkin terdengar sepele, kan? Ya, itu disebabkan karena mungkin teknik menyusui ibu harus masih belum baik ataupun benar dan perlu diperbaiki. Itu memang ada tekniknya dan bisa dipelajari dengan ibu bidan atau dengan seperti itu. Karena itu juga termasuk bisa bisa menyebabkan ada infeksi. Dan yang terakhir pun diwaspadalah gangguan jiwa seperti depresi. Nah ini juga penting dan saya akan membahas sedikit tentang gangguan jiwa atau depresinya. Nah, gangguan psikis pasca persalinan atau gangguan jiwa ini terdiri dari 3, ringan, sedang, dan juga berat. Ringan, kalau misalkan ibu-ibu pernah dengar baby blue syndrome atau sindroma baby blue adalah sindrom ketika setelah melahirkan, ibu merasa letih, lesu, lemah, tidak ingin merawat bayinya. Itu bisa terjadi dan tidak sedikit ibu-ibu mengalami hal-hal seperti itu. Biasanya waktunya adalah 2 minggu seperti itu. Dan saat masa-masa itu penting support dari keluarga, dari pasangan untuk terus memberikan support kepada ibunya seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang terjadi perubahan hormon. Lalu ibu juga harus adaptasi karena kan biasanya hanya sendiri merawat diri sendiri, sekarang harus merawat bayi. Pada beberapa ibu yang telah melahirkan dapat terjadi seperti itu. Kalau misalkan ini berkepanjangan, ini ibu bisa menjadi depresi atau gangguan psikis. Kalau sudah depresi, nggak lagi ibu lemah, letih, lesu, tidak ingin merawat bayi, tapi ibu bisa sampai uh, mengurung diri di kamar, tidak ingin berbicara, tidak ingin makan, dan ini sangat bahaya sekali, lebih bahaya. Dan kalau ini berkepanjangan lagi, ibu bisa menjadi psikis berat atau adanya psikosis atau adanya gejala halusinasi ataupun delusi. Ini sangat menjadi perhatian dari ibu-ibu ya. Baik, selanjutnya adalah malaria. Saya rasa untuk malaria memang di Bali sudah terdapat kasus malaria, jadi saya tidak akan menjelaskannya terlalu dalam. Untuk gejalanya paling sering adalah demam, menggigil, dan juga berkeringat. Atau bisa juga ada pucat karena kurang darah, adanya lemas, mual, disertai muntah, sakit kepala, nafsu makan menurun. Dan juga kalau sudah makin berat, ada komplikasi, bisa terjadi kejang, penurunan kesadaran, matanya berwarna kuning, muntah terus-menerus, dan juga air kencingnya berwarna coklat tua atau mirip teh. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda infeksi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ibu harus segera mencari atau mengunjungi fasilitas kesehatan. Seperti itu. Ya, ini pengaruh malaria pada janin bisa ibu baca sendiri ya. Sebenarnya karena infeksi ini merupakan tanda bahaya juga. Nah, cara pencegahan.
Karena memang malaria ini ditularkan melalui nyamuk, makanya pencegahannya kurang lebih sama dengan demam berdarah, yaitu harus lingkungannya harus bersih, jangan ada genangan seperti itu, dan juga menggunakan obat nyamuk ya Bu ya, menggunakan nyamuk, dan saya sarankan menggunakan obat nyamuknya yang elektrik saja karena tidak mengeluarkan asap seperti yang dibakar, dan juga memang harganya tidak terlalu murah dan praktis seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke infeksi menular seksual atau IMS. Nah, infeksi menular seksual seperti pada namanya, yaitu infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti itu. Nah, bahayanya adalah yang paling parah adalah jika sampai terkena HIV/AIDS, yang saya juga akan jelaskan sedikit nanti. Nah, ini merupakan komplikasi dari IMS, bisa ibu-ibu baca sekalian, bisa paling parahnya adalah HIV/AIDS. Nah, selanjutnya, ya, ini adalah beberapa penyakit. Saya akan menyebutkan beberapa penyakit tersebut. Ada trichomoniasis, ada bakterial vaginosis, ada Candidiasis vulvovaginalis, gonore atau lebih akrab atau bahasa awamnya adalah kencing tanah. Lalu ada chlamydia, sifilis atau raja singa, atau ada ulcus mole, ada herpes genitalis atau herpes pada bagian kemaluan, ada kutil pada kemaluan, ada limfogranuloma venereum. Saya paham memang namanya susah-susah dan saya tidak akan menyuruh ibu-ibu untuk menghafalkannya, tapi intinya gini. Penyakit-penyakit IMS ini ditularkan melalui hubungan seksual. Maka dari itu yang harus kita perhatikan adalah ketika berhubungan seksual agar lebih waspada. Gejala-gejalanya, yang paling penting adalah ibu mengetahui gejala. Nggak perlu ibu tahu gejalanya satu-satu seperti apa, tapi intinya ketika ibu menemukan gejala-gejala yang tidak biasa pada kemaluan atau daerah kemaluan ibu, ibu harus segera memeriksakannya ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Contohnya, vaginanya, cairan vaginanya encer, lebih encer dari biasanya, lebih kental dari biasanya, warnanya berubah, lebih kuning, lebih hijau, uh, jadi baunya bau busuk, bau amis, atau gatal-gatal sekitar kemaluan, atau adanya kutil, adanya bintil-bintil kemerahan. Nah, ini atau cairan kental. Nah, ini merupakan tanda-tanda apa namanya infeksi menular seksual dan harus segera diperiksakan ke dokter. Gak usah malu karena memang uh, namanya juga penyakit yang harus diobati seperti itu ya ibu ya. Dan juga di puskesmas 4 dan selalu juga sudah ada pemeriksaan sifilis sehingga untuk deteksinya lebih baik dan penanganannya juga akan lebih baik ke depan. Seperti itu. Selanjutnya adalah HIV/AIDS yang juga merupakan bisa ditularkan melalui hubungan seksual. HIV adalah virusnya, AIDS adalah penyakitnya. Yang perlu diingat, HIV/AIDS ini adalah penyakit yang didapatkan, bukan keturunan. Artinya kalau misalkan memang ibu atau ya pasien dengan HIV itu adalah ketika melakukan sesuatu bisa hubungan seksual atau data, bukan keturunan. Gejalanya sendiri cukup banyak, namun yang paling sering itu adalah demam atau orang sakit-sakitan terus, udah sembuh beberapa hari kemudian sakit lagi, atau banyak sariawan di mulutnya nggak sembuh-sembuh, atau penurunan berat badan, keringat malam hari, itu tanda-tanda terkena HIV. Harus segera ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, ini transmisinya atau penularannya. Nah, transmisinya yang pertama dari seksual, yaitu kalau dari laki-laki adalah cairan semen atau air mani. Kalau dari perempuan itu adalah cairan vagina. Untuk non seksualnya yaitu bisa saat penggunaan jarum suntik berulang dan juga yang tidak steril. Lalu dari darah dan juga bisa dari ibu ke bayi langsung. Seperti itu.
Dan perlu diingat juga jika HIV/AIDS ini jadi ditularkan melalui air mata, batuk, bersin, bersalaman, bersiman, berpelukan, berjabat tangan, ya seperti itu. Makanya penting untuk tidak kita mengucilkan pasien atau ibu-ibu atau pasien yang terkena HIV, karena tidak ditularkan melalui hal-hal bersentuhan seperti berjabat tangan, melainkan melalui hubungan seksual dan juga darah seperti itu. Nah, ini merupakan gejala-gejala HIV yang tadi sudah sempat saya jelaskan, sebutkan sedikit. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa biasanya memang gejala dari HIV ini itu biasanya untuk yang ringan itu awalnya tanpa gejala. Karena memang yang diserang adalah sistem imun, maka dari itu perlahan biasanya. Perlahan sampai nanti sistem imun kita sudah semakin jelek, sudah semakin buruk, baru deh nanti di sana penyakit-penyakit lain yang lebih berat seperti penyakit paru, penyakit kanker, virus-virus lain itu mulai masuk dan gejalanya sudah semakin bervariasi. Itu. Nah, sekarang pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi, karena memang dikatakan seorang ibu yang terinfeksi HIV dapat menularkan HIV ke bayinya baik sejak dalam kandungan, saat melahirkan maupun saat menyusui. Gitu. Nah, plasenta pada ibu memang melindungi janin dari infeksi HIV. Namun, bila plasentanya sudah rusak karena ibunya sudah mengalami HIV sudah lama, itu bisa menyebabkan adanya penularan, memudahkan penularan dari ibu ke bayi. Di sini dikatakan juga memang resiko penularannya adalah 20-40% yang memang cukup besar. Tapi di negara maju memang sudah cukup turun karena sudah meningkatnya layanan konseling tentang HIV, tes HIV yang sudah sukarela mereka lakukan, pemberian obat HIV yang sudah cukup baik, lalu pentingnya screening pranikah. Jadi sebelum menikah atau ya anak-anak kita nanti yang akan menikah, itu penting untuk screening kesehatan juga, tidak hanya siap secara mental, secara finansial, dari kesehatan juga penting untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang diterita. Dan juga di sini dikatakan, ibu dengan HIV positif dapat memberikan ASI pada bayinya bila sudah minum obat HIV sejak usia kehamilan 14 minggu, kurang dari 14 minggu. Artinya, bila memang ibu mengidap HIV akan lebih baik untuk segera melakukan pengobatan karena baru boleh memberikan ASI ketika sudah minum obat HIV sejak usia kehamilan 14 minggu. Ini merupakan waktu dan resiko penularan HIV, bisa dibaca saja. Ini juga faktor yang meningkatkan resiko penularan HIV, bisa dibaca juga berdasarkan apa saja, kehamilan, persalinan, juga menyusui, bisa di-pause videonya. Nah, ini adalah pencegahannya yang cukup penting. Pencegahan dari HIV dan juga infeksi menular seksual. Yang pertama adalah mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduktif. Gunakan konsep ABCDE, yaitu merupakan abstinens atau hindari seks bebas. Seperti itu. Memang karena kan namanya juga infeksi menular seksual, diluarkan melalui hubungan seksual. Dengan kita tidak seks bebas atau anak kita, keluarga kita juga seks bebas, ini akan mencegah penularan HIV ataupun IMS. Yang kedua adalah be faithful atau kesetiaan, harmonis dalam hubungan. Jadi artinya cukup satu aja pasangan kita, jangan kita ada banyak pasangan hubungan seksual. Karena pada beberapa kasus juga yang saya temui, ibunya setia dengan suaminya. Dalam artian ibunya hanya berhubungan seksual kepada suami saja, tapi entah kenapa ibunya datang dengan gejala infeksi menular seksual. Berarti kan bisa jadi suaminya memiliki pasangan lain. Seperti itu. Lalu menggunakan kondom pada atau alat pengaman, lalu no drug, drug atau tidak menggunakan obat-obatan terlarang, dan juga edukasi atau seperti yang ibu-ibu lakukan sekarang, mengikuti edukasi video. Lalu beberapa kegiatan dapat dilakukan bisa dibaca, meningkatkan
kesadaran perempuan tentang bagaimana cara menghindari penularan HIV dan IMS, menjelaskan manfaat dari konseling dan tes HIV, dan juga semua ibu hamil penting mengetahui statusnya apakah terinfeksi atau tidak. Nah, itu dia. Pentingnya tadi screening kan. Nah, selanjutnya adalah perencanaan kehamilan pada perempuan dengan HIV. Tidak hanya dengan yang memiliki HIV. Karena memang WHO menyarankan jarak antara kehamilan itu minimal 2 tahun. Dan untuk menunda kehamilan, disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang seperti AKDR ataupun implan. Lalu melakukan sterilisasi jika sudah tidak ingin punya anak lagi. Lalu mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil positif ke bayi yang dikandungnya. Ini bisa dibaca ya. Lalu memberikan dukungan psikologi, sosial, dan perawatan kepada ibu yang mengidap HIV bersama bayinya. Jadi ya penting untuk tetap memberikan dukungan psikologis dan sosial, jangan malah dikucilkan. Nah, saya rasa tadi cukup untuk infeksi menular seksual dan juga HIV. Sekarang kita beranjak ke COVID, karena memang sekarang lagi zamannya pandemi. Saya rasa ibu-ibu sudah paham juga tentang COVID ini, karena memang kita sudah 1 tahun, hampir 2 tahun ya ibu-ibu ya mengalami pandemi. Oke. Virus corona. Corona adalah virusnya, COVID-19 adalah penyakitnya. Dan COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan, mulai dari ringan sampai berat gejalanya. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Seperti itu. Nah, memang dikatakan oleh WHO, ibu hamil ini merupakan salah satu kelompok rentan terkena COVID-19. Nah, sekarang kita ke gejalanya. Gejalanya saya yakin ibu-ibu sudah cukup paham, yaitu gejalanya adalah gejala-gejala flu seperti biasa, yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, lesu, seperti itu. Nah, jadi kalau ibu memperhatikan di puskesmas sekarang ada screening di depan untuk COVID. Jadi kalau ada gejala-gejala flu seperti ini, kita harus waspada, kita harus berpikir tentang COVID. Jadi penanganannya beda agar mencegah penularan. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mengenakan masker kalau keluar, dan juga harus kalau misalkan punya gejala demam, boleh langsung periksakan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Nah, ini poster ini saya ambil dari Kemenkes tahun 2020. Di sini sudah saya tutup. Tulisannya itu adalah vaksin COVID belum ada. Nah, sudah saya tutup, jadi vaksin sudah ada. Nah, makanya ini menjadi penting juga. Nah, ini sekilas tentang data-data tentang vaksin COVID, berita-beritanya. Ya, disebutkan berisiko tinggi alami gejala berat. Kemenkes izinkan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Ibu hamil aman divaksin COVID-19. Kemenkes izinkan vaksinasi COVID bagi ibu hamil. Dan juga ini di kanan ini ada surat edaran dari Kemenkes untuk vaksinasi kepada ibu hamil. Jadi yang sudah boleh dan aman, ibu ya. Seperti itu. Nah, berikut adalah jenis-jenis vaksin yang sudah diberikan dan tersedia di Indonesia. Ada cukup banyak. Ya, ada cukup banyak. Nah, sekarang pertanyaannya yang sering muncul. Apakah vaksin perlu untuk ibu hamil? Jelas jawabannya adalah perlu ya ibu-ibu ya. Karena memang ibu hamil merupakan kelompok rentan. Karena keselamatan dari ibu yang mengandung bayi itu menjadi bahaya juga kalau misalnya terkena COVID-19. Lalu apakah vaksin aman untuk ibu hamil? Ini jawabannya aman, karena vaksin ini sudah dilakukan uji klinis, dan sejauh ini memang baik dalam menangkal COVID-19. Lalu apakah halal? Tentu saja halal, karena sudah tersertifikasi Badan POM dan juga halal dari MUI. Nah, pertanyaan selanjutnya, vaksinnya pilih yang mana dong? Lalu apakah boleh request? Soalnya saya dengar vaksin ini, vaksin A lebih bagus, vaksin B kurang, vaksin C, dan sebagainya. Nah, memang dari banyaknya vaksin yang beredar di Indonesia,
Untuk ibu hamil dianjurkannya adalah vaksin Sinovac, Moderna, dan juga Pfizer. Seperti itu. Semuanya sama bagusnya, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek ya. Semuanya bagus. Seperti itu. Jadi kalau ibu masih memiliki pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya setelah ini tentang vaksin ataupun tentang yang lainnya. Seperti itu. Ini semuanya baik karena semuanya memiliki karena manfaatnya lebih lebih besar daripada mudarat kerugian. Jadi harus segera vaksin ya ibu-ibu ya. Kalau misalkan masih bingung, jadi dong saya harus pilih vaksin yang mana. Tetangga sebelah dapat vaksinnya ini. A, saya di sini ada yang ini, adanya yang B. Jawabannya adalah vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia saat ini. Jadi nggak perlu pilih-pilih, pokoknya yang ada itu vaksin. Kalau info dari puskesmas sekarang yang tersedia adalah vaksin Sinovac. Jadi ibu boleh yang belum vaksin untuk segera vaksinasi atau keluarganya yang belum vaksinasi boleh segera vaksinasi. Itu. Baik, saya kira cukup sekian videonya. Saya harap mungkin ini terlalu panjang ya, tapi saya harap saya bisa menyampaikan dengan cukup jelas dan juga tidak bikin ibu ngantuk. Dan saya berharap untuk ibu bisa mengaplikasikannya ke depannya dan bisa juga mengedukasi ke orang lain. Baik, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Sukses.